Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, pagi, Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini terlihat segar-segar gitu ya. Semangat, sepertinya tadi malam tidurnya nyenyak, ya mimpi indah juga kayaknya ini. Atau yang perempuan jangan-jangan tadi malam habis dikunjungi oleh seseorang gitu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam itu keadaan si sehat. Elis, Pak. Oh iya, kenapa Elis? Enggak, Pak. Tahu aja, Pak. Itu Pak Bago. Beda, sedang berbunga-bunga mungkin ya, Pak Bago ya. Iya, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, tapi saya lihat kenapa ini kelasnya masih banyak yang kosong. Masih ada yang belum masuk. Mungkin pagi-pagi masih sarapan dulu mungkin di kantin ini. Saya hitung 1, 2, 3, masih banyak yang kurang. Baru setengah dari kelas ini. Sepertinya masih banyak yang di luar, Pak. Oh, masih banyak yang di luar. Mungkin tadi di rumah tidak sempat sarapan. Tapi apresiasi saya, acungan jempol bagi kalian yang sudah mau masuk tepat waktu. Ya, itu suatu kebiasaan. Mudah-mudahan yang lain tolonglah diingatkan yang lain yang belum masuk supaya nanti masuk bareng-bareng supaya enak, atau kita sambil menunggu saja yang lain ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa ya. Tapi saya minta kepada Bago, tolong dipimpin untuk doa bersama gitu. Boleh, Pak. Baik, teman-teman semua, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Oh, saya yang terima kasih, Bago. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita menjadi sesuatu yang ya pasti namanya doa adalah hal yang baik, yang permohonan kepada Tuhan kita semua dikabulkan ya. Yang terbaik juga buat kita. Terima kasih. Oke, karena untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, Pak ya, izin dulu Pak ya. Oh, siap. Ya. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, karena ini kita bertepatan Agustus ya, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Mudah-mudahan bersemangat. Pagi-pagi tambah semangat lagi. Kita mulai. Mohon maaf ini. Sudah tampil di layar kalian? Ya, Pak, tapi loading nih kayaknya nih, Pak. OTW, Pak, Iya, OTW sepertinya ini. Ya, begitulah kalau pembelajaran menggunakan internet, kita mohon bersabar. OTW ya, masih OTW. Nah, mudah-mudahan. Semangat. Ya, masih malu-malu sepertinya ini. Malu-malu tapi mau, Pak. Sepertinya ini mau. Waduh. Sepertinya tidak mau itu.
Nah, ini. Oke. Siap. Ya, masih tidak mau. Nah, nyanyi ya bareng-bareng. 11 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, Kali merdeka kali tetap merdeka, merdeka. tetap merdeka, Selama hayat masih dikandung badan, badan. kita tetap setia, tetap sedia, mempertahankan mempertahankan Indonesia. Indonesia, kita tetap tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan walaupun tadi sempat terkendala, bisa sedikit memetik rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita semua. Kita lanjutkan kepada pembelajaran. Saya ingin tahu kita sudah mempelajari hal apa pada pertemuan sebelumnya. Mohon maaf. Mohon anak-anakku, ada yang tahu apa yang kita bahas di pelajaran yang lalu sebelumnya? Ada Pak, saya Pak. Saya Pak. Oke, ingatkan dulu. Saya, Oke, Pak. siap. Silakan. Acungkan tangannya. Kita Saya, kembali. Pak. Ya, Bago dulu, Bago. Silakan, Bago. Apa yang kita pelajari? Baik, Pak. Minggu lalu kita sudah mempelajari laporan laba rugi, Pak. Oh, laporan laba rugi. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih, Dari Pak. tadi yang saya lihat yang acungkan tangannya Mifa apa tadi ya? Mau menjawab Bapak. Persamaan dasar akuntansi, Pak. Oh iya, betul. Tepuk tangan buat Bago dan Mifa. Ya, memang itu yang kita pelajari, persamaan dasar akuntansi, kemudian dilanjutkan ke laba rugi. Oke, kita akan melanjutkan dari pertemuan kemarin adalah akan mempelajari tentang ini ya yang akan kita bahas. Ini dulu, mohon maaf. Nah, sekarang kita pembelajaran ini akan diawali dengan penampilan gambar-gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira tadi di sini ada tertulis, coba amati, teliti, kemudian simpulkan. Gambar-gambar ini kira-kira apa enggak? Apa yang ada terlintas di dalam pikiran kalian? Silahkan, acungkan tangannya. Ada raise hand, boleh? Gojek, Pak. Gojek, Pak. Oh, Gojek. Siapa tadi? Kurniadi ya? Kata Kurniadi Ya. Gojek. Oh, yang ini mungkin ya? Mengantarkan orang, Pak. Mengantarkan orang, Gojek, Mengantar Pak. orang. Oke. Itu. Ada ini ekspedisi, Pak. Ekspedisi yang mana? Yang ini ya? Ya. Mifa, iya, gambar mobil-mobil ekspedisi. Oke, terima kasih Mifa dan Kurniadi. Yang lain ada lagi? Saya, Pak. Pesawat, Saya. Pak. Pesawat, Oh, Pak. Mandiri. Gareni, yang mana? Gareni, Ya, boleh pilih gambar yang mana? Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya dari gambar yang sudah ditampilkan ini, Iya. yang pertama di sana ada, saya lihat kalau nggak salah ini transaksi ya. Di sini ada bapak-bapak ini dan ada satu om-om ini juga. Iya. Mereka sedang melakukan transaksi yang mana di belakang mereka itu ada mobil. Berarti itu bisa saya identifikasi kalau itu merupakan kegiatan perusahaan jasa itu.
Sementara kalau yang bawa helm ini itu merupakan perusahaan dagang kalau nggak salah, barangkali mereka sedang menjual. Kemudian kalau juga itu yang ada mobil ekspedisi ini atau bus kota ini merupakan apa ini namanya perusahaan jasa juga, inilah katakan seperti itu Pak. Demikian. Gitu. Jadi Ya. menurut tadi Gareni pendapat bahwa gambar yang semuanya muncul ini adalah tentang perusahaan jasa ya. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya yang sudah menjawab. Wah, luar biasa. Sepertinya ini betul-betul tadi malam belajar dan betul-betul membaca ya, literasinya bagus, luar biasa sekali. Ini betul kita akan membahas tentang perusahaan jasa, di mana kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kalian kuasai itu adalah bagaimana kalian bisa menganalisis dari siklus akuntansi, karena ini kaitannya dengan akuntansi daripada perusahaan jasa. Nah, di sini ada indikatornya. Di sini ada 4 indikator, tapi mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya karena ini terlalu banyak, kita hanya 1 jam pelajaran. Jadi di mana tujuan pembelajarannya kita ambil 2 ya. Nah, ini dalam pembelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa menjelaskan karakteristik perusahaan jasa dengan tepat nanti setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian menganalisis tahapan pencatatan akuntansi jasa dengan benar. Ini belum sampai ke tahap selanjutnya, baru pada tahap pengenalan saja. Ini kita lanjutkan dengan pemutaran ini, di mana pembelajaran ini tidak semuanya ya, di mana peta konsep atau alur dari yang harus kita pelajari dalam bab ini, di mana siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3 bagian utama atau 3 bagian penting. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, yang ketiga adalah tahap pelaporan. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tahap pencatatan. Nah, di mana tidak semuanya, karena ini 1 jam pelajaran, jadi hanya sebatas mempelajari tentang karakteristik perusahaan jasa dan sumber pencatatan akuntansi ini saja. Mungkin kita lanjutkan ke video pembelajaran yang selanjutnya. Oke, mohon disimak ya, disimak ini. Ini ada kaitannya dengan apa yang tadi kita sempat tampilkan dalam gambar. Ini mungkin penjelasan secara videonya. Mungkin kalau kalian sering lihat saya bosan gitu. Nah, penjelasan dari saya metode ceramah aja. Nah, ini kita coba melalui media audiovisual ya, tapi mungkin ini juga ada kendala, mudah-mudahan tidak ya. Tadi pemutaran ini ada ini loading, ada tampil di kalian? Tampil Pak, tapi loading. Oh, loading ya. Oh iya. Jaringannya mungkin ini sedang terkendala di sini. Mudah-mudahan di kalian bagus. Atau mungkin harus di-upgrade ini. Ya, terkendala jaringan. Kita lanjutkan saja. Intinya sama, tapi mudah-mudahan Bapak janji pada pertemuan berikutnya akan terlebih dahulu mempersiapkan videonya di file yang terpisah. Tapi biasanya tadi saya sudah coba, tapi tetap tidak bisa. Kita lanjutkan. Intinya tidak mengurangi dari, saya akan ganti dengan membagikan bahan ajar dan LKPD sekaligus kepada kalian semua. Jadi nanti proses pembelajarannya kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok
akan dipersilahkan masuk ke dalam breakout room, ya. Nanti silahkan kalian di dalam breakout room itu melakukan diskusi, tapi nanti ikuti perintah saya. Jadi video Izin dulu Pak. siap. Video nanti akan diganti dengan bahan ajar dan kepada kalian semua. Oke. Ini kita akan bagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok ya. 2 kelompok di mana ini kelompok 1 dan kelompok 2 ada di sini, dan nanti mohon langsung join saja ke breakout room. Saya akan buatkan dulu breakout room-nya. Oke. Silahkan sesuai dengan yang ditampilkan untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing kelompok ya. Sesuai dengan tampilan yang saya tampilkan di situ. Nanti kalau ada kesulitan boleh acungkan tangan. Nanti saya akan masuk ke breakout room untuk memberikan bantuan apabila kalian mengalami kendala. Yang saya lihat Sri Astuti belum bergabung dengan rekannya yang lain. Belum, Pak. Oh, Bago ke belakang. Gimana jadi nih Pak? Saya belum paham nih. Oh, Sri kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, Kelompok saya 2, bantu. iya. Saya bantu dari sini. Iya. Kurniadi kelompok 2 juga ya. Oke. Iya, Pak, sama Gareni. Oh, Sri Astuti kelompok 2 juga ya. Oke. Iya, Pak. Oke, ini sudah ya sesuai dengan kelompoknya. Silahkan berdiskusi bersama rekannya yang lain untuk membahas tentang LKPD. Apa-apa yang saya perintahkan di dalam LKPD, petunjuknya sudah jelas. Silahkan apabila ada kekurangan atau kesulitan, silahkan bisa memanfaatkan fasilitas raise hand. Ya. Gimana? Ada kesulitan yang dialami di kelompok 1? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak, tapi emang sedikit agak ya berpikir gitu, bikin keras. Siap. Saya beri waktu 2 menit lagi ya. Harus siap mempresentasikan ya. Oke. Iya, Pak. Kalau tidak ada kendala. Oke, Kurniadi belum masuk ke breakout room ya? Sudah belum?
Oh, sudah ini belum bergabung. Sekarang coba. Oh iya, kelompok 2. Ada kendala? Halo kelompok 2, ada kendala yang dialami dalam mengerjakan LKPD? Sudah jelas instruksinya? Ya, Pak. Tidak ada Iya, Pak. Iya, kendala. Luar biasa, semangat ya. Berarti Beres betul-betul. ini. Ya, terima kasih. Nanti kita bergabung ke ruang utama untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, terima Pak. kasih. Berapa menit lagi nih, Pak? 1 menit lagi ya. Oke. 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 Nah, sekarang sudah mulai bergabung kembali ya. Nanti, oke. Iya, Kelompok iya 2. Pak. Kelompok 2 belum sudah ada beres. Oke, kita tunggu kelompok 2 belum masuk ya. Mudah-mudahan ini sebentar lagi. Sebentar lagi mungkin mereka belum beres. Kalau kelompok 1 sudah beres? Nanti kelompok 1 menjawab semua ya Pak. Kenapa tidak dibagi saja Pak? Biar kelompok 2 menjawab nomor 3 Pak. Boleh, nanti bagi-bagilah supaya waktunya cukup ya. Karena kita cuma Iya, Pak. satu menit. Mohon maaf, 1 jam pelajaran. Udah, nah ini kelompok 2 sudah ya. Sudah semuanya hadir di sini di ruang utama. Oke. Terima kasih. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok. Mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kayaknya yang siap itu kelompok. Saya dulu, Pak. Oke, silahkan di share screen hasil pekerjaannya. Ya, Pak. Ya. Saya screen ya. Ya, siap. Ini host, disable, partisipan. Oh, Screen sharing. Oke. Udah? Siap? Bisa? Pak, di sini tulisannya host, disable, partisipan, screen sharing. Oh, belum ya. Sebentar. Saya ini kan. Oke, sudah bisa belum? Coba. Bentar. Ya, udah Pak. Udah. Nah, siap. Nah, mohon maaf. Nah. Sudah tampil belum, teman-teman? Tampil. Sudah, silahkan dijelaskan hasilnya. Baiklah. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan pelajaran ekonomi ya. Ya, di sini ada akuntansi. Yang pertama, jelaskan karakteristik perusahaan jasa dengan tepat. Nah, menurut kelompok kami, yang pertama, kegiatan utamanya adalah menjual jasa atau aktivitas utama dalam operasi perusahaan adalah menjual dan menawarkan layanan. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik atau perusahaan jasa menjual produk yang tidak dapat disimpan dan tidak terlihat atau abstrak, tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Yang ketiga, produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen atau hasil layanan yang akan diterima oleh masing-masing konsumen dapat berbeda dari konsumen lain. Yang keempat, tidak tahan lama atau jasa akan habis jika dikonsumsi. Hasilnya adalah kepuasan atau ketidakpuasan. Itu yang nomor 1, Pak. Oke. Yang nomor 2-nya. Oh iya, nomor 2, silahkan. Ya, yang nomor 2-nya,
jawaban kami kelompok 2 adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur biasanya dibuat rangkap 2, yaitu asli dan kopian. Itu saja, Pak. Oke, oh iya, karena hanya ada 3 nomor. Terima kasih. Kelompok 1, dari kelompok 1 ada sama atau ada berbeda? Ini jawaban dari kelompok 2 bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 hampir sama semua, Pak. Yang Oke. jawaban nomor 1 dengan jawaban nomor 2, Pak. Oke. Boleh saya tampilkan untuk jawaban nomor 3, Pak? Oke, iya, betul. Berarti ada pembagian. Kalau gitu silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Iya, Pak. Ini. Oke. Nah, berdasarkan transaksi pada bulan Juli, ini Pak ada transaksi menyetor uang tunai sebesar 10.500.000 untuk perlengkapan, peralatan juga, dan ada pembelian sepeda motor, Pak. Jadi disimpulkan bahwa di sini ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, ada kendaraan pada modal. Kemudian pada tanggal 2 menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan. Jadi kas bertambah pada pendapatan jasa. Kemudian pada tanggal 4 membeli perlengkapan secara tunai, Pak. Jadi perlengkapan pada kas. Kemudian pada tanggal 6 membeli peralatan secara tunai. Membeli peralatan 1.400.000 tapi baru dibayar tunai 700, Pak. Sisanya dibayar bulan depan, maka peralatannya pada kas dan utang usaha. Kemudian pada tanggal 9, Pak, memperoleh pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Jadi kas bertambah pada utang bank. Kemudian pada tanggal 10 menerima pendapatan lagi, Pak. Nah, dari pelanggan 2.925.000, maka kasnya bertambah, sumbernya dari pendapatan jasa, Pak. Jadi itu saja penampilan dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih luar biasa. Tapi mohon maaf, Bago, mohon dinaikkan dulu ke atas. Oke, tadi paling atas di soalnya, walaupun tadi ternyata dari hasil analisis saya, ke atas sedikit, Bago, mohon maaf. Iya. Ke atas. Nah, siap. Itu sudah. Ternyata tadi video macet tidak menjadi suatu soal bagi kalian untuk belajar. Dengan saya membagikan modul bahan ajar, kalian mampu mempelajari, meliterasi, mengamati sendiri, dan mampu menyelesaikan soal. Tapi mohon maaf, Bagot, coba ditampilkan lagi ke bawah jawabannya. Mohon karena pengerjaan akuntansi harus teliti. Di mana tadi di sini di dalam soal saya bantu dengan tabel pencatatan transaksi ya. Apabila misalnya di sini beban bertambah, berarti sisi mana? Beban berkurang, berarti di sisi kredit. Itu mempermudah kalian, bukan? Iya, Pak. Betul. Tapi saya konfirmasi melalui mekanisme ini, Pak, kami bisa menyusun transaksi yang terjadi di bulan Juli ini, Pak. Oke. Berarti sudah. Kalau misalnya kelompok yang MIFA tadi sama jawabannya atau ada? Hati-hati, itu harus nanti diteliti lagi nominalnya, atau salah memasukkan akun akan salah dalam percatatan. Karena ini setelah proses ini kita akan melanjutkan
ke proses selanjutnya dalam proses pencatatan akuntansi. Jadi transaksi-transaksi ini akan dikumpulkan dalam suatu jurnal umum, kemudian nanti akan dilanjutkan pengelompokan buku besar pada pertemuan yang akan datang. Sekarang saya minta terima kasih Bago, boleh stop screen. Saya minta perwakilan dari siswa untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan Taufik. Makasih Pak. Refleksi untuk pembelajaran hari ini, ya kita bisa belajar mengenai perusahaan jasa ya Pak ya. Ya, perusahaan jasa, siklus Jasa. perusahaan jasa. Ya, betul. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke. Ya, dilanjutkan, kita juga belajar mengenal karakteristik perusahaan jasa itu sendiri Pak. Bagus, iya. Ya, terus kita mengetahui bukti-bukti transaksi itu seperti apa Pak. Ya, oke. Dan kita juga di sini juga belajar mengenai mekanisme debit kredit, Pak. Mungkin itu Pak untuk pelajaran hari ini, Pak. Oke, ada lagi yang lain. Terima kasih Taufik. Tepuk tangan buat Taufik. Iya, ada lagi yang lain. Saya Pak. Oke, ya Bago. Ya, yang dipelajari hari ini Pak adalah karakteristik perusahaan jasa dan mekanismenya, mekanisme pencatatan akuntansi Pak. Siap. Kemudian yang paling saya sukai dengan pembelajaran pada hari ini Pak, yaitu kami itu bisa berdiskusi Pak. Selama ini kami hanya mendengar saja, tidak pernah berdiskusi Pak. Ya. Siap. Kemudian yang masih kurang dipahami Pak, sebenarnya ya ini mengenai pencatatan tadi masih ribet itu Pak. Jadi masih ada kesulitan-kesulitan yang kami alami. Mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya Pak bisa lebih kami pahami lagi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bago. Berikan tepuk tangan dulu buat Bago atas refleksinya. Tapi tadi saya garis bawahi bahwa tadi ada yang belum dipahami oleh Bago, di mana saya mengetengahkan masalah itu mencoba membantu kalian supaya tidak kesulitan dengan cara menampilkan bantuan tabel supaya mempermudah kalian melakukan pencatatan kosnya, sisi mana yang harus bertambah, sisi mana yang harus berkurang, supaya lebih mempermudah pekerjaan kalian. Itu yang harus hafal itunya ya Pak, yang mekanismenya itu ya. harus paham, apalagi nanti betul Mifa, karena nanti dalam proses pembelajaran berikutnya kalau tidak difahami yang sekarang akan sulit. Jadi jikalau misalnya Bago dan rekan-rekan yang lain masih mengalami kesulitan, bisa membaca kembali bahan ajar, atau misalnya masih kesulitan bisa mencari, berselancar di dunia maya menggunakan Google ya, internet, akses internet. Nah, siapa di sini yang masih belum bijak dalam menggunakan internet? Ya, karena ada, jangan salah, banyak siswa-siswi yang malah jadi tidak bijak, malah jadi terlena dengan game online gitu kan, dan yang lain sebagainya. Mohon lebih bijak lagi, digunakan sebaik mungkin untuk pembelajaran. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kalian untuk meningkatkan prestasi jauh lebih baik lagi. Kemudian tadi sudah sempat saya sampaikan, tadi rangkuman sudah sama Taufik, sama Bago disampaikan refleksi rangkuman pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian tadi juga sedikit saya sudah singgung bahwa di dalam peta konsep proses tahapan pencatatan siklus akuntansi dagang akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu siklus pencatatan ke dalam jurnal umum. Kalau tadi kan yang di LKPD itu hanya baru sifatnya
apa istilahnya perlakuan dari suatu transaksi ke dalam suatu pencatatan. Nanti akan digabungkan. Jadi tadi Bago ya, difahami dulu. Iya, siap. Yang lainnya mudah-mudahan semuanya paham, mengerti, dan yang materi akan berikutnya akan lebih bagus. Kalian di rumah baca-baca dulu apa itu jurnal umum, apa itu buku besar, bagaimana perlakuannya, supaya pembelajaran yang akan datang akan lebih mudah gitu. Mohon bantuannya nanti dipelajari terlebih dahulu supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Itu atau sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dibahas lagi? Sudah ya. Mohon nanti ada untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, Bapak akan melakukan tes akhir pembelajaran melalui format Google Form quiz ya. Mohon nanti saya akan kirim, diberi waktu 5 menit. Nanti langsung terkirim supaya saya tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah saya ajarkan. Oke, tidak akan banyak yang ini. Atau ada lagi saya minta doa ditutup oleh Taufik tadi diawali dengan doa, diakhiri dengan doa juga. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Silakan Taufik dipimpin untuk berdoa. Ya Taufik, ada? Wah, tidak ada. Sepertinya ini gantian, harus Gareni ya. Yang kelihatannya semangat itu ya pagi-pagi. Silakan Gareni. Boleh, Pak, boleh. Siap, Pak. Siap. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita pada pagi hari ini, maka mari kita akhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Iya, saya yang terima kasih, Gareni. Itu sudah dibantu untuk berdoa. Mungkin Baik, Pak. tidak banyak yang akan saya sampaikan. Mungkin itu semua sudah tercakup. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam sehat. Ketemu lagi dalam keadaan kondisi yang jauh lebih baik lagi. Jaga kondisi tubuh, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu di tengah pandemi ini. Jangan lengah, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi masih ada. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.